Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sungguh kesempatan yang luar biasa diberikan kita pada hari ini jika kita boleh beribadah dan berdoa bersama.
Mari kita mengambil waktu mempersiapkan hati di dalam saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mazmur 98 ayat yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Kita patut bersyukur atas perbuatannya yang besar dan ajaib, sebagaimana dinyatakan melalui kelahiran Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Kabar sukacita ini adalah kabar keselamatan bagi Anda dan juga saya. Mari kita agungkan Tuhan dengan menyatakan dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyi. Bait yang kedua. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertata. Bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Yesus memerintahkan dunia. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasihnya, ajaib dan ajaib kasihnya, ajaib dan ajaib kasihnya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah dan juga boleh bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan, di momen-momen ini kami boleh merasakan akan berkat Allah, akan jamahan Allah dan lawatan Tuhan di dalam puji-pujian, di dalam doa ataupun firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Sehingga sungguh hidup kami tetap boleh dikuatkan. Hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan dan melihat bahwa Tuhan berada bersama dengan kami. Mari Tuhan pimpin setiap kami Tuhan di dalam ibadah doa pada hari ini. Berikan kami sukacita dan bekerjalah Tuhan melalui pujian dan firman Allah. Sehingga sekali lagi Tuhan kami dikuatkan, kami dihiburkan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan dan hingga akhirnya. Dan kiranya Engkau sendiri yang boleh bekerja dan beracara di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kehadiran Kristus ke dalam dunia memberikan sukacita sekaligus pengharapan. Sukacita karena sumber hidup dan keselamatan ini telah hadir. Dan kehadirannya menyatakan pengharapan bahwa Ia bersama-sama dengan kita di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Di kesempatan ini mari kita membawa beberapa pokok doa di hadapan Tuhan dengan penuh pengharapan bahwa Ia akan menjawab seluruh doa kita. Mari kita persiapkan hati dengan mengangkat pujian bahwa Tuhan satu-satunya sumber kekuatan. Kupandang wajah-Mu. Bukan
dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama bersehati untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Mari kita doakan instansi pemerintah bangsa kita, baik dari presiden, para menteri, sampai juga pada perwakilan rakyat. Kiranya mereka diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan hati yang sungguh-sungguh mau melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Mari kita juga berdoa untuk penanganan pemerintah di dalam mengupayakan pemberantasan pencegahan virus corona. Kita berdoa agar para dokter dan tenaga medis yang berjuang menangani pasien COVID-19 ini tetap diberikan kekuatan dan juga kesehatan. Demikian juga kita berdoa agar masyarakat boleh sadar dan tertib, patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 ini. Mari sama-sama kita membawa pokok doa ini di hadapan Tuhan. Kita bersuara, kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, hari ini kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau boleh menjamah dan melawat setiap para pemimpin bangsa kami. Instansi pemerintahan bangsa Indonesia ini. Dari presiden, para menteri, bahkan juga sampai perwakilan rakyat, dan bahkan sampai para pemimpin-pemimpin yang ada di instansi negara ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, dan hati yang sungguh-sungguh mau melayani kepentingan rakyat, kepentingan bangsa ini Tuhan, bukan kepentingan pribadi mereka atau golongan tertentu. Sehingga sungguh Tuhan, bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang merdeka dari segala tindakan perbuatan korupsi, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan para pemimpin kami. Kiranya Tuhan jaga, Tuhan berikan sekali lagi hati yang takut kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk secara khusus pemerintah di dalam menangani pemberantasan virus corona, di mana ada para dokter, tenaga medis yang berjuang menangani pasien yang ada Tuhan. Kira Tuhan boleh jaga mereka, lindungi mereka, berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka tetap boleh melaksanakan tugas mereka sebagaimana adanya. Kami juga rindu Tuhan agar masyarakat Indonesia ini Tuhan boleh diberikan hati yang sadar, mereka hati yang taat dan patuh tertib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 ini Tuhan. Bahkan di masa-masa liburan ini Tuhan, mereka boleh tetap sadar, patuh, menjaga diri dengan baik. Sehingga pencegahan ataupun penyebaran virus corona ini boleh diatasi dengan baik. Dan bangsa kami boleh dibebaskan dari penyebaran dari virus corona 19 ini. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan, kiranya Tuhan boleh memimpin. Tuhan sendiri Tuhan yang boleh bekerja. Baik untuk para pemerintah, para pemimpin kami, ataupun upaya-upaya yang dilakukannya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam. Engkau hadir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.
Hari ini juga mari sama-sama kita berdoa untuk pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia ini, yang mana saat ini mengalami kendala pergumulan dikarenakan pandemi COVID-19. Mari kita doakan agar Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi jemaat kita juga yang mengalami pergumulan ekonomi akibat COVID-19 ini. Sehingga sungguh mereka tetap boleh memberikan pengharapan, punya pengharapan di dalam menghadapi pergumulan ekonomi yang mereka hadapi hari ini. Mari sama-sama kita membawa pokok doa mengenai pergumulan ekonomi di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami juga hari ini berdoa untuk pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia ini, Tuhan. Di mana kami tahu pandemi COVID-19 ini banyak sekali membuat masyarakat Indonesia bergumul dan berjuang di dalam usaha, di dalam ekonomi, kehidupan mereka. Tuhan, kami menyadari ada begitu banyak masyarakat kami yang berdampak terkena PHK, mereka harus kehilangan pekerjaan, ataupun usaha mereka harus di dalam pergumulan. Mari Tuhan pimpin, Tuhan sertai sekali lagi bangsa ini Tuhan, para pemerintah, pemimpin bangsa ini. Agar sungguh boleh melihat dengan baik pergumulan masyarakat. Dan mereka boleh sungguh Tuhan mengupayakan kesejahteraan masyarakat ini dengan baik. Kami rindu Tuhan untuk setiap para usaha-usaha unit kecil Tuhan yang dikerjakan. Bahkan juga bantuan-bantuan secara langsung yang diluncurkan ataupun juga diupayakan pemerintah. Boleh tepat sasaran. Sehingga sungguh masyarakat itu boleh mendapatkan dengan baik setiap bantuan, upaya-upaya usaha kecil yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat kami yang hari ini juga bergumul secara ekonomi oleh karena dampak COVID-19 ini. Di antara mereka Tuhan hari ini juga bergumul oleh karena pekerjaan dan usaha mereka yang harus ditutup, yang harus dijual dan sebagainya. Kami tahu Tuhan tidak mudah bagi mereka. Ataupun juga hari ini kami juga mengalami pergumulan ekonomi oleh karena COVID-19 ini. Tuhan, hari ini kami rindu Engkau boleh memberikan kami kekuatan dan pengharapan bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu untuk jemaat kami GEIHO Kim Tong. Sehingga kami tetap boleh dicukupkan. Kami boleh tetap menikmati akan hidup ini berkat anugerah daripada Tuhan sendiri. Sungguh Tuhan, kami rindu Engkau boleh bekerja, memberikan kekuatan dan pengharapan buat setiap jemaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, kita sama-sama berdoa untuk gereja kita. Secara khusus kita juga berdoa untuk persiapan ibadah Natal lokasi ataupun juga Natal keluarga besar GEIHO Kim Tong pada tanggal 24 dan 25 Desember. Kira sungguh ibadah Natal ini dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat GEIHO Kim Tong dimanapun berada. Mari kita sama-sama membawa pokok doa ini di hadapan Tuhan. Dan sungguh kita berharap kira Tuhan boleh memakai ibadah Natal ini. Sehingga sekali lagi menjadi kekuatan dan menyatakan bahwa Immanuel, Allah benar-benar hadir di dalam kehidupan setiap jemaat kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja kami yang di minggu ini sedang mempersiapkan ibadah Natal secara online. Baik setiap lokasi ataupun juga keluarga besar GEIHO Kim Tong pada tanggal 24 dan 25 Desember nanti. Tuhan, kami rindu ibadah Natal ini bukan saja sekedar menyediakan ataupun menampilkan begitu banyak acara-acara yang ada. Tetapi kami rindu Tuhan, ibadah Natal ini sungguh membangun iman kami di hadapan Tuhan. Dan setiap kami boleh dikuatkan, kami dihiburkan, dan kami sekali lagi melihat pengharapan yang nyata. Bahwa Tuhan itu betul-betul hadir, Immanuel, Allah yang bersama dengan kami. Baik 2000 tahun yang lalu ataupun sampai saat hari ini, Allah bersama dengan kami. Kelahiran-Mu Tuhan menyatakan bahwa betapa besarnya kasih Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Yang hari ini Tuhan kami imani, yang memberikan kami kekuatan dan juga pengharapan. Mari pimpin persiapan yang ada, pimpin juga setiap para pembicara, hamba Tuhan,
pelayan Tuhan, setiap tim yang mempersiapkan Natal online ini. Sehingga sungguh mereka diberikan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Dan acara Natal ini boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga berdoa untuk tahun 2021. Di mana kita akan bersama-sama melangkah lebih jauh lagi. Sehingga hidup kita dan keluarga kita boleh semakin indah dan menjadi berkat bagi setiap orang. Demikian juga mari kita berdoa untuk gerakan pemuritan keluarga yang menjadi poros utama pelayanan gereja kita melalui gerakan Care Group. Hingga tiap keluarga yang ditransformasi Tuhan dapat mentransformasi dunia ini sebagaimana moto gereja kita. Mari saudara, kita sama-sama membawa doa dengan serius dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk tahun depan pelayanan gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan untuk tahun 2021 di tahun yang akan datang. Di mana kami akan bersama-sama melangkah lebih jauh lagi, the next level Tuhan. Untuk kami boleh melihat bagaimana karya Allah yang nyata itu hadir di dalam hidup kami, di dalam gereja kami dan juga keluarga kami. Sehingga gereja, hidup kami dan keluarga kami boleh semakin indah dan menjadi berkat bagi setiap orang. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gerakan pemuritan keluarga yang menjadi poros utama pelayanan gereja kami Tuhan. Melalui gerakan Care Group, melalui pelayanan berjenjang dari anak, remaja, pemuda dewasa. Kami rindu Tuhan bahwa ada banyak keluarga demi keluarga yang boleh ditransformasi, diubahkan, diperbarui. Sehingga dapat memperbaharui, mentransformasi dunia ini. Sebagaimana moto gereja kami, mentransformasi keluarga untuk mentransformasi dunia. Tuhan pimpin, Tuhan sertai para pemimpin gereja kami. Sehingga sungguh Tuhan berikan mereka kekuatan, hikmat. Dan setiap kami Tuhan boleh bersehati, bersama-sama bergandengan tangan. Sekali lagi untuk melihat dan memasuki tahun 2021. Karya Allah yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan kami percaya Engkau boleh mendengar setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita angkat pujian, Ku Pandang Wajah-Mu dan berseru. Sebelum kita memasuki pokok doa pergumulan pribadi. Pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Setiap kita tidak lepas dari pergumulan. Ada di antara kita yang bergumul di dalam kondisi lemah tubuh atas sakit yang kita alami. Ada juga di antara kita yang bergumul dalam usaha pekerjaan, dalam studi, bahkan relasi antar keluarga. Saya rindu saudara di tengah-tengah pergumulan, persoalan yang kita alami. Kita boleh tetap membawa di dalam doa di hadapan Tuhan. Sehingga sungguh kita diberikan kekuatan, diberikan pengharapan, dan tetap melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita mengambil waktu berdoa untuk menyampaikan doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, hari ini kami berdoa untuk setiap pergumulan kami. Ada di antara kami Tuhan bergumul di dalam kelemahan tubuh. Ada di antara kami bergumul dalam usaha pekerjaan. Ada di antara kami bergumul dalam studi. Bahkan juga kami bergumul antara relasi suami istri, orang tua dan anak. Tuhan, kami menyadari kami enggak lepas dari pergumulan ini. Kami rentan, kami lemah. Oleh karena itu kami rindu Tuhan, Engkau boleh menjaga dan menyertai kami. Engkau boleh hadir Tuhan, sehingga di tengah-tengah pergumulan kami tidak putus asa. Kami tidak patah semangat. Kami tidak kehilangan pengharapan.
Tetapi sebaliknya kami tetap boleh bersemangat, melihat ke depan, punya pengharapan dan kekuatan dan bahkan sukacita. Karena Tuhan bersama dengan kami. Tuhan Yesus sekali lagi pimpin kami Tuhan. Dan setiap jemaat yang hari ini berdoa, dengarlah doa mereka. Dengarlah keluh kesah mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan Engkau menyertai mereka. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh berdoa di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar setiap keluh kesah kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam. Engkau senantiasa mendengar kami, menjawab doa kami, dan hadir Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami. Pimpin kami Tuhan, sehingga hari ini kami diberikan kekuatan dan juga diberikan pengharapan. Dan biarlah kami boleh belajar melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, bahwa Tuhan tidak akan pernah terlambat. Pertolongan Allah tepat pada waktunya. Dan biarlah ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 亲爱的弟兄姐妹们平安。 Senang sekali hari ini kita bersyukur kepada Tuhan boleh 今天我们 dipertemukan. 很感谢主， Walaupun hanya melalui layar, tapi kita bersyukur sekali kepada Tuhan. 虽然我们要通过线上的这个录音，但是我们仍旧要感谢上帝。 Saya berharap bahwa dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada hari ini ada di dalam keadaan yang sehat dan sukacita. 我盼望你们不论是在什么地方，你们都健康而且充满喜乐。 Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. 今天我们要思想一段的经文， Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. 之前让我们一同祷告。 Bapa di dalam surga, terima kasih atas pemeliharaanmu. 天父，我们感谢你的保守。 Kalau sampai hari ini kami boleh ada, semua adalah karena kebaikan Tuhan. 今天我们仍然存在，都是因为神的怜悯恩待。 Kami ingin merenungkan bagian firman Tuhan. 今天我们要思想你的话， Tolong setiap diri kami Tuhan. 主啊，求你帮助我们， Juga hamba-Mu layakkan untuk menyampaikan firman. 使你的仆人能够配的传述你的话， Juga hamba-Mu yang akan menerjemahkan. 翻译的， Juga semua peralatan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. 所有的这个器具，我们都交托在你的手中。 Kami rindu Tuhan hadir bersama dengan kami. 主啊，求你临格在我们中间， Urapi setiap diri kami. 高莫我们每位。 Dan biarlah kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan. 但愿我们都把荣耀归给你。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan 奉耶稣基 bersyukur. 督的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang hendak kita renungkan pada hari ini 弟兄姐妹们，今天我们要思想的题目， adalah pertolongan Allah pada waktunya. 就是上帝即时的帮助。 Berbicara tentang pertolongan, tentu saja kita adalah orang-orang yang biasa ditolong ataupun menolong. 讲到关于帮助，那么我们每一次都需要人的帮助，何止我们去帮助人？ Rasanya menolong dan ditolong adalah sesuatu yang biasa untuk kita alami. 人自然需要帮助人，也需要人的帮助，这个是很平常的事。 Tetapi bagaimana firman Tuhan hari ini boleh untuk memberikan sebuah pemahaman bagi kita tentang hal ini? 但是对这样的事情，神的话告诉我们什么呢？ Tentu saja pertolongan Allah beda sekali dengan pertolongan manusia. 神的帮助跟人的帮助是非常的不一样。 Karena itu kita akan memperhatikan dari bagian ayat Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai 43. 所以我们在这个马可福音第5章21到43节里面， Ini adalah bagian Alkitab yang cukup panjang untuk 这 kita 一段的 baca. 经文够长，
Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian boleh untuk membacanya di rumah masing-masing. 你们可以每一个人自己在家里读。 Tapi izinkan saya hari ini ingin memberikan satu pemahaman dari beberapa ayat di bagian ini. 但是今天我要选读几节罢了。 Mari kita akan memperhatikan dan jika Anda membuka Alkitab kita membaca bersama. 让我们注意几节的经文一同来念。 Markus pasalnya yang kelima ayat 27 sampai 29. 马可福音第5章21到29节。 Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia dan nanti akan diterjemahkan di dalam bahasa Mandarin. 用英文读之后用中文来念。 Markus pasalnya yang kelima ayat yang ke-27 sampai 29. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 27节，他听见耶稣的事，就从后头来，站在众人中间，摸耶稣的衣裳，意思说：“我只摸他的衣裳，就必痊愈。”于是他血肉的源头立刻干了，他便觉得身上的灾病好了。 Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat tentang kisah ini adalah tentang perempuan yang sakit pendarahan. 就是我们看这个血肉的妇人， Dan ayat ini menuliskan bagaimana dia mengalami kesembuhan dengan menyentuh jubah Yesus. 那么我们看到他，虽然有血肉，但是他触摸主耶稣的衣裳绢子，结果得着医治。 Melalui ayat ini kita belajar bahwa pertolongan itu sumbernya adalah dari Tuhan. 所以我们看到帮助的源头就是主耶稣。 Perempuan ini mendengar kabar bagaimana Yesus sebenarnya dengan kuasanya bisa menyembuhkan. 这一个妇人，她听到耶稣用他的能力能够医治其他的病人。 Dan karena mendengar tentang hal ini, maka dengan imannya, dengan keyakinannya, ia menyentuh jubah Yesus. 因为他听了以后，他是在确信这个事情，所以他就触摸耶稣的衣裳， Dan dia sembuh. 结果他得着了医治。 Artinya bahwa pertolongan memang asalnya adalah dari Tuhan. 可见的，他的帮助是从主耶稣而来。 Sumber pertolongan itu hanya datangnya dari Tuhan. 帮助的源头自由从主耶稣来。 Lalu apakah berarti selama ini tidak ada pertolongan-pertolongan dari hal-hal yang lain? 难道在别的事情上或者别的人身上，我们没有帮助吗？ Tentu saja di dunia ini ada banyak sekali orang juga yang melakukan atau memberikan pertolongan bagi sesamanya. 事实上，我们看到有其他的人也是在他身上做了帮助的工作。 Tetapi kemampuan, sumbernya, berkatnya itu sebenarnya kalau disadari adalah dari Tuhan. 但是他们的能力，他们能够帮助，也是从上帝主耶稣来的。 Dalam kehidupan kita mungkin ada orang-orang yang kita rasa menolong kehidupan kita dengan luar biasa. 有时候我们在生活中，我们看到有一些人可以帮助我们， Mencarikan kita pekerjaan, 替我们找工作， memberikan kita mungkin makanan, 给我们吃， mendidik anak-anak kita, 带我们的孩子， atau bahkan memberikan rumah, mobil, dan lain sebagainya. 而且祝福我们的家庭， Menolong kita dalam berbagai keadaan. 在许多的事情上帮助了我们。 Tetapi apakah itu berasal dari kekuatan manusia? 但是是不是都是人的力量来的吗？ Tentu saja tidak. 一定不是， Itu semuanya sebenarnya adalah berasal dari Tuhan. 一切的帮助借助人都是从耶稣来的。
Kalau orang bisa bekerja itu pun karena kekuatan yang Tuhan 若是 berikan. 人能够工作，因为主耶稣给他力量。 Bahkan sebenarnya dari nafas kehidupan yang kita hembuskan asalnya dari Tuhan. 我们这个呼吸也是从耶稣基督来的。 Kita seringkali mungkin lebih senang dengan pertolongan-pertolongan yang cepat. 我们许多时候希望很快有人帮助我们。 Kita manusia kadang-kadang seringnya melihat apa yang mudah saja. 那人常常看是很简单的事， Tetapi hati-hati, kadang-kadang kita mengandalkan manusia atau hal-hal di dunia ini yang sebenarnya adalah fana. 但是要小心，有时候我们依靠人的帮助，其实不是从真的帮助。 Kalau kita mengandalkan manusia, maka manusia ada batasnya. 人很有限， Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan kita, 但是若是我们依靠我们的主， Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. 我们的主是无限的。 Sama halnya dalam kehidupan ini. 在我们这个生活中， Seringkali kita meletakkan bahwa pertolongan kita adalah karena orang-orang hebat. 有时候我们想，我们的帮助是从许许多多的人来的， Atau kita bahkan mengandalkan kekuatan hidup kita itu datangnya karena harta yang kita miliki. 有时候我们也依靠我们自己的这个力量， Atau karena kepandaian yang kita miliki. 依靠我们自己的聪明。 Atau karena kita begitu rupawan. 我们觉得自己很漂亮， Tetapi semuanya itu sebenarnya akan berakhir. 但是这一切都要过去。 Tetapi pertolongan yang berasal dari Tuhan selama-lamanya 但是 ada. 上帝从上帝来的帮助是永恒的。 Kenapa? Karena Tuhan Yesus sebenarnya memberikan pertolongan yang paling besar dalam hidup kita. 因为主耶稣在我们的生活中帮助我们给我们最大的帮助。 Kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan di bulan Desember ini 我们这个12月份庆祝的圣诞节， adalah Yesus yang menjadi juru selamat kita. 是我们的耶稣救主的圣诞， Menebus dosa-dosa kita. 是救赎我们的罪恶。 Dan itu adalah pertolongan yang terbesar bagi umat manusia. 这个是最重要的一个人需要的帮助。 Tetapi dari perikop ini kita belajar bahwa pertolongan Tuhan diiringi dengan iman. 但是我们在这一段经文里面，我们看到我们的帮助是需要依靠我们的信心。 Perempuan yang sakit pendarahan ini percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan. 这个患血肉病的妇人，她相信主耶稣能够医好她。 Dia percaya bahwa Yesus jubahnya disentuh akan memberikan kesembuhan. 她是知道，她触摸主耶稣的衣服，她能够得着完全的医治。 Jadi pertolongan Tuhan selalu ada, tetapi bagaimana dengan iman kita hari ini? 神随时要帮助我们，但是我们的信心怎么样呢？ Ada banyak orang yang hari ini tidak mau percaya Tuhan. 今天有很多的人不愿意信耶稣。 Ada orang yang hari ini mungkin merayakan Natal tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh 今 percaya 天有 Tuhan. 很多的人庆祝圣诞节，但是没有诚心的相信。 Dalam masa pandemi seperti ini, bagaimana kita? 在这个新冠状疫情的当中， Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah dan pandanglah kepada Tuhan 我们要 Yesus. 纪念，我们要仰望主耶稣。 Hanya dialah satu-satunya sumber pertolongan bagi setiap diri kita. 只有他是我们帮助的源头。 Manusia atau apapun yang ada di dalam hidup kita hari ini 世界上还有其他的一切人的帮助。 kalau mereka memberikan pertolongan itu karena Tuhan yang mau memberikan bagi 若是他 kita. 们愿意帮助我们，就是因为主耶稣要用他们来帮助我们。 Dan jangan sampai kita salah dalam memahami 我们 ini. 不要误解，不要误会。 Ini adalah yang pertama. 这个是头
头一点， Allah adalah sumber daripada pertolongan. 神是帮助的源头。 Manusia bisa melakukan pertolongan, tapi sumbernya adalah dari Allah. 人能够帮助我们，但是源头是从上帝来的。 Kita kembali ke dalam Markus pasalnya yang kelima. 现在我们再回到马可第5章， Kalau kita memperhatikan ada satu kisah lagi di dalam Markus 5 ini. 若是我们注意在这一章，马可第5章，另外有一件的事件， Yaitu tentang Yesus yang membangkitkan anak Yairus. 就是耶稣使雅路的这个女儿复活。 Izinkan saya membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia. Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-41. 我们注意马可5章第41节。 Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. 5章41节，就拉着孩子的手对他说：“大利大古米。”翻出来就是说：“亏你，我吩咐你起来。” Bagian ini adalah poin yang kedua, 这个是第二点， bahwa pertolongan Allah pada waktunya. 上帝的帮助是很准时的、很及时的。 Selalu datang tepat waktu, tetapi waktu Tuhan bukan waktu manusia. 在合宜的时间来帮助人。 Anak Yairus ini jelas-jelas di mata manusia sudah mati. 那么这个亚楼的女儿，人看了，真的她已经死了。 Bagi kebanyakan orang, mati artinya terlambat. 对许多的人来说，死是已经过时了。 Karena yang diharapkan adalah sebuah kesembuhan. 他们所希望的就是这个孩子可以得做医治。 Anak Yairus ini sudah berobat kemana-mana, tetapi tidak ada yang bisa 这个亚 menyembuhkan 楼 dia. 的女儿已经到处去找医生，但是不能够得做医治。 Bahkan ketika Yesus datang, dia sudah mati. 耶稣来了，他已经死了， Apakah terlambat? 是不是太迟了？ Menurut manusia itu terlambat. 按照人的看法，已经太迟了。 Tetapi menurut Tuhan Allah kita, tidak ada kata terlambat. 但是在上帝的眼光当中，没有一个词句说是太迟了， Karena kematian pun tidak bisa membatasi kuasa Allah. 因为死亡不能够限制上帝。 Kuasa Allah bahkan bisa membangkitkan anak yang sudah mati ini. 上帝的全能能够使已经死了的女儿复活。 Ayat 41 tadi mengatakan bahwa anak ini disuruh bangun dan bangun. 在第41节告诉我们，亏你，我吩咐你起来。这个亏你就起来了， Orang-orang di sekitarnya menjadi takjub. 所以他们四周围的人都非常的惊奇。 Karena manusia dengan keterbatasannya menilai bahwa kematian adalah sesuatu yang selesai di sana. 因为在人的这个思想里面，死亡是一切的结束。 Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian bukanlah sebuah akhir. 但是在耶稣基督里面，死亡不是最后的结束。 Waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia. 上帝的时间跟人的时间不一样。 Tuhan mengatakan anak ini tidak mati tetapi hanya tertidur. 主耶稣说，这个孩子不是死了，乃是睡了。 Dan itulah yang Tuhan lakukan. 这个就是主耶稣所定的时间。 Pertolongan Tuhan adalah tidak hanya menyembuhkan, 主耶稣的帮助不但是医治， tetapi pertolongan Tuhan adalah membangkitkan anak ini dari kematian. 而且可以帮助这个女孩子从死里复活。 Itulah pertolongan di dalam waktu Tuhan. 这个就是在主耶稣基督里面的时间里面的帮助。 Hari ini kita sering kali membatasi kuasa Tuhan dengan pemikiran kita. 今天我们有许多的人常常限制主耶稣的能力。
Kita merasa dengan aturan dan nilai dunia apa yang sudah lewat dinilai terlambat. 我们常常觉得哇，已经过时了，已经结束了，所以已经迟了。 Satu hari rekan saya pernah mengalami sebuah kejadian. 有一天我的同工发生一件事情， Entah karena apa tiba-tiba dia terlambat sampai di bandara. 有一次他突然间因为某一件的事情，所以他迟到这个飞机场， Sehingga dia tidak bisa mengikuti penerbangan yang seharusnya dia sudah beli tiketnya. 所以他没有办法踏上哪一家的飞机。 Padahal semua waktu sudah diatur, seharusnya dia sudah harus tiba dan mengikuti sebuah rapat. 因为他已经安排好所有的事情，那要到某一个时间去开会。 Atasannya, rekan kerjanya mengatakan, kamu teledor, kamu pemalas. 所以那一些上司还有他们的同工们都说你懒惰，因为你忽略了， Kamu tidak baik-baik mempersiapkan perjalanan 你没 ini. 有很好的预备这一个路程， Dan dia merasa bahwa dia kecewa sekali dengan 所 hal 以他 ini. 很灰心， Tetapi Anda tahu apa yang terjadi? 你知道吗？什么事情发生？ Hari itu penerbangan yang seharusnya dia ada di dalam pesawat itu, 哪一天他应该这个踏上哪一家的飞机？ pesawat itu mengalami kecelakaan. 哪一架的飞机遇难？ Ratusan korban meninggal dunia. 100多个人，他们都坠机死亡。 Anda bisa bayangkan kalau saja dia ada di dalam pesawat itu, maka dia pun adalah mungkin salah satu korban yang meninggal 若 dunia. 是他也是他哪一架的飞机，他也是跟着死了。 Dan saat itu dia sungguh-sungguh bersujud dan berdoa bersyukur kepada Tuhan. 那个时候，他正是跪在主的面前，感谢上帝。 Ternyata apa yang menjadi kesalahan manusia merupakan hal yang dipakai Tuhan untuk menolong dia. 人的错误，上帝使用来帮助他。 Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali keterbatasan kita juga membatasi kuasa Allah menolong umatnya. 我们有时候我们有限的头脑，常常限制上帝的能力。 Sehingga pertolongan itu hanya kita batasi seperti pengetahuan kita saja. 那么哪一个上帝的帮助，就按照我们的这个思想， Kita lupa bahwa kita punya Allah yang begitu berkuasa. 我们忘记我们的上帝是全能的上帝。 Bahkan mungkin di masa pandemi seperti ini, kita menganggap kuasa Allah kalah dengan corona. 有时候我们特别是在这个疫情泛滥的时候，我们常常觉得上帝的能力小过这个疫情。 Kita merasa bahwa Allah tidak menolong umatnya. 我们常常觉得上帝没有帮助他的子民， Allah sudah meninggalkan umatnya. 上帝已经离开他的子民。 Tetapi hari ini mari kita seperti perempuan yang sakit pendarahan itu. 让我们今天好像这个血肉病的妇人， Dengan iman kita tetap yakin bahwa ada pertolongan Allah pada waktunya. 我们的信心知道，在耶稣基督里面，那里有帮助我们的。 Dan kita tetap punya iman seperti Yairus. 我们应该好像该这个还好像该有的这个信心。 Iman Yairus bahwa Tuhan tetap akan memberikan pertolongan. 亚楼的信心知道神必定帮助他。 Hari ini pertolongan Allah masih akan tetap ada. 今天主的帮助仍旧存在， Dan bahkan untuk selama-lamanya Allah dengan kuasanya tetap akan menolong umatnya. 我们要相信主永远要帮助我们。 Hari ini kembali pada Tuhan. 让我们回到主的面前， Pandang Allahmu. 我们要依靠他。 Percayalah bahwa Dia pasti akan menolong setiap diri kita. 要相信他一定会帮助每一位。
asal kita mengasihi Dia dan percaya kepadanya. 只要我们相信他、爱他。 Bagi dunia, sekali lagi kematian mungkin akhir dari segalanya. 对于他来说，死亡不是最后的结束。 Tetapi ingat, Natal yang kita rayakan, kelahiran Yesus membawa kebangkitan bagi umatnya. 但是今天我们在圣诞节所要庆祝的主耶稣，他可以把生命复活带给我们。 Tuhan Yesus lahir sebagai manusia untuk memberi kita manusia kemenangan. 他道成肉身，给我们这些人有一个胜利的经历。 Kelahiran Tuhan Yesus merupakan wujud pertolongan untuk menebus dosa kita. 耶稣的降生是帮助我们的一个降生。 Bapak Ibu Saudara 亲 sekalian, 爱的弟兄姐妹们， biarlah kelahiran Yesus yang kita rayakan, 让我们在这个庆祝圣诞的时候， sungguh-sungguh kita rayakan dengan sebuah kemenangan di dalam Dia. 我们诚心的有对他的信心。 Allah kita tidak pernah gagal, 我们的上帝永远没有失败， Allah kita tidak pernah terlambat, 他从来没有迟到。 tapi tetap percayalah kepada pertolongan Dia 我 tepat 们一 pada 定 waktunya. 要确信他的帮助是最合宜的、最合适的。 Bergantung pada dunia, kita akan kecewa. 我们依靠他，我们总不会灰心。 Tetapi ketika kita bergantung pada Tuhan, Tuhan akan memakai apapun di dunia untuk menolong kita. 当我们依靠他，他用任何一样的办法来帮助我们。 Biarlah kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan hadir bagi kita dan keluarga kita. 但愿主耶稣的基督的全能跟帮助，加增我们的信心。 Tuhan memberkati setiap diri kita. 愿神祝福我们每一位。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan bersuka cita. 天父，我们感谢你，我们存着喜乐的心。 Kalau hari ini kami juga boleh merayakan akan kelahiran-Mu Tuhan Yesus. 今天我们还可以庆祝耶稣基督的降生。 Yesus yang hadir sebagai manusia. 耶稣成为人，在人的中间， Karena kasih-Nya ingin memberikan pertolongan bagi umat-Nya. 因为他的爱愿意帮助我们每一个人。 Manusia yang terbelenggu dosa, ingin Tuhan lepaskan dari belenggu itu. 每一个被罪捆绑的人，主要释放。 Manusia ingin Tuhan berikan hidup yang kekal. 人需要永生， Dan biarlah kami sungguh-sungguh mengalami hal itu dan mensyukurinya dalam hidup kami. 但愿我们实实在在经历到你的帮助。 Tahun ini memang tidak mudah, 这一年虽然很难的度过， tapi kami tidak akan kalah. 但是我们不要失败。 Karena kami yakin pertolongan Tuhan akan hadir bagi setiap diri kami. 但是我们相信神的帮助一定要临格在我们中间。 Mampukan dan layakkan kami untuk percaya kepadamu. 主啊，你给我们，使我们配的相信你。 Biarlah firman ini sungguh Tuhan boleh hidup di dalam diri kami. 你的话可以活在我们的生活中， Menguatkan kami dan memampukan kami. 坚固我们，使用我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告，阿门。 Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan bahwa bergantung pada pertolongan manusia akan menuai kecewa. Akan tetapi ketika kita bergantung pada Tuhan, maka Tuhan bisa pakai apa saja untuk menolong kita. Dan pertolongan Tuhan sudah tentu tidak akan pernah terlambat. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan ini dengan pujian, bukti kebesaran-Mu. Puji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Puji Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama 弟兄姐妹们，请起立， dan kita akan menerima doa berkat. 我们要领受祝福。 Kiranya kasih yang sempurna daripada Allah Bapa, 愿上帝全爱、 anugerah dan penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus, 主耶稣基督对我们的救赎恩典， bimbingan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, 圣灵对我们的引导， boleh terus senantiasa menyertai diri kita dan hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. 常与我们的生活同在，直到永远。 Amin. 阿门。 Silahkan duduk. 请坐。Jadikan dia